di usia selesai masa sekolah, leadership, kepemimpinan, organisasi, dapat beasiswa. Di usia 36 tahun jadi rektor. Itu gimana ceritanya, Mas Anies? Ya, itu sesuatu yang juga lagi-lagi, Ustaz. Saya ini dalam situasi yang mendapatkan amanat yang bukan saya mendaftar dan meminta. Sama juga ketika periode yang sebelumnya. Ya. Jadi ketika saya SMA, saya kuliah, kemudian ada tugas-tugas kepemimpinan, Ya. itu prosesnya relatif di luar kendali kita. Mas Anies pernah cerita, saya ini seperti orang yang masuk ke masjid, tiba-tiba terdorong dari belakang, jadi imam. Jadi di depan. Ini sama situasi sekarang. Jadi pada waktu itu, Ini tinggal takbiratul ihram aja ya. kalau sekarang udah adzan soalnya. Jadi kalau waktu itu begitulah saya baru kembali kira-kira 1,5 tahun dari Amerika. Kemudian di kampus Paramadina ada keinginan untuk melakukan regenerasi dari generasi yang senior kepada generasi baru. Dan salah satunya saya yang mendapatkan. Saya bersama dengan ada beberapa teman-teman lain di situ. Ada Pak Didi Rahbini, kemudian ada Pak Anas Urbaningrum, ada Pak siapa lagi yang muda-muda baru itu. Saya sendiri, Pak Sudirman Said, itu generasi baru di Paramadina. Dan kemudian dalam prosesnya, kemudian saya mendapatkan amanat. Jadi gitu prosesnya yang terjadi. Kampus itu kan dosen sangat berkuasa. Artinya saya bisa kasih kamu C, saya bisa buat apapun. Sementara dari kampus ke politik itu gimana prosesnya, Mas? Tiba-tiba. Nah, ini juga unik. Jadi sebetulnya mulainya begini. Pada waktu proses, ini sekarang kita barusan debat nih. Ya. Di 2009, KPU pertama kali membuat debat. Sebelumnya 2004 itu KPU tidak menyelenggarakan debat. 2009 mengadakan debat. Dan pada debat pertama... Jangan kasih tahu 2004 nggak ada debat, nanti bisa diulang lagi 2004. Namanya bukan kemajuan, kemunduran itu nanti. Iya, siapa tahu ya minta diulang ya. Lalu di 2009 ada debat. Nah, debat pertama kali itu, saya yang pertama kali menjadi moderator. Itu moderator pertama. Dan itulah pertama kali secara langsung ada dalam proses politik. Tapi kemudian kita ini kan aktif sebetulnya di pergerakan mahasiswa. Sesudahnya juga begitu. Walaupun berada di kampus, tapi selalu terlibat di dalam urusan-urusan masyarakatan. Jadi 2012 misalnya, pada waktu itu di KPK sedang ada krisis. Lalu dibentuk komite etik. Saya menjadi ketua komite etik di KPK. Pada waktu itu saya masih di kampus. Begitu juga ketika ada cicak buaya. Ingat ya cicak buaya? Cicak buaya. Saya waktu itu di tim 8. Jadi kegiatan politik dalam artian kemasyarakatan itu terlibat terus. Walaupun tidak selalu dalam bentuk kepartean dan pemilu. Baru di 2014 saya diminta untuk menjadi juru bicara, sesudah itu menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan. Dan dua tahun kemudian saya dicukupkan tugasnya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Cukup ya? Dicukupkan. Iya dicukupkan memang, cukup kan? Secukupnya. Dan saya bersyukur sekali Ustaz. Dicukupkan, sesudah dicukupkan kemudian malah istirahat, sesudah istirahat kemudian proses di DKI. Nah saya mau cerita nih proses DKI. Jadi di Jakarta itu, saya ini sebenarnya ketika selesai di Dikbud, itu ada komitmen Ustaz, untuk menjadi pembicara di New York. Dalam pertemuan sidang umum PBB. Sidang umum PBB itu selalu ada side event namanya, pertemuan samping tergantung bidang. Nah, di dalam pertemuan itu ada bidang pendidikan. Nah, saya mendapat tugas memberikan keynote di situ.
di pendidikan itu. Jadi ketika saya berhenti jadi Mendikbud, dikabari ke mereka bahwa Anies tidak lagi menjabat menteri, akan ada penggantinya. Dari sana menjawab, tidak, undangan tetap untuk Anies. Walaupun dia tidak menjadi menteri pendidikan. Jadi, oh ya sudah kalau gitu syukur. Saya bilang, boleh nggak tiket bisnisnya ditukar ekonomi biar berangkat berdua? Karena saya sama Ferry, sama istri saya ini semenjak pulang belum sempat ke sana lagi. Nah, siapkan. Itu acaranya tanggal 23 September. 2016. Nah, titik sampai di situ. Saya berhenti Juli akhir. Kira-kira akhir Agustus saya dihubungi oleh satu orang minta jumpa. Lalu ketika perjumpaan itu Pak Aksa Mahmud namanya. Pak Aksa itu, ya Pak Aksa Mahmud ini mengontak Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa. Nah, beliau itu tidak punya nomor saya karena memang kita tidak ada kontak langsung. Lalu lewat seorang teman. Beliau bilang, Pak Anies tadi malam kami itu malam Jumat ada tahajud. Selesai tahajud menunggu subuh, kita ngobrol. Nah pada saat ngobrol, mereka itu membahas, ini kira-kira siapa ya yang bisa untuk lawannya Pak Ahok ya? Gubernur. Lalu diantara mereka bilang, sebaiknya cari orang yang sedang didolimi. Itu kan namanya, cari orang Salah didolimi. satu kriterianya. Terus pertanyakan, siapa yang lagi didolimi? Itu yang pada habis di reshuffle itu. Jadi kita yang habis di reshuffle itu dianggap sedang didolimi. Jadi di absen lah satu-satu, mereka berunding. Rupanya dalam obrolan itu coba Anies. Jadi Pak Aksa langsung ngontak. Saya ketemu beliau habis makan siang. Terus ketika bilang, Pak Anies ini ada obrolan begini, bagaimana Pak Anies? Wih, saya nggak pernah membayangkan. Jakarta, belum pernah terbayang. Sama sekali tidak bayang. Ini baru selesai Dikbud. Jadi saya bilang waktu itu, gini aja, Pak Aksa, saya belum pernah membayangkan maju DKI itu sama sekali tidak ada di dalam rencana, pikiran juga tidak ada. Saya tanya ibu dulu, kalau ibu boleh maju bismillah. Kalau ibu enggak usah. Jadi saya ketemu ibu sama istri saya, lalu jawaban ibu, kalau ini kemauan Anies enggak usah aja. Tapi kalau ini permintaan dari, maaf. Kalau ini adalah permintaan dari umat, bismillah, kata mama gitu. Dah, saya tunggu. Seminggu kemudian Pak Aksa kontak. Pak Anies gimana jawabnya? Gitu. Akhirnya saya sampaikan itu. Terjadilah proses itu. Nah, pada saat proses itu, saya ini kan ada rencana berangkat ke Amerika, Ustaz. Lalu awal September saya kena demam berdarah. Kena demam berdarah sehingga dirawat di rumah sakit itu seminggu lebih. Dan pada saat dirawat itulah datang pimpinan partai menanyakan kesediaan. Saya dalam keadaan diinfus itu, ditanyain kesediaan. Setelah saya itu semua, nah saya yang seharusnya berangkat gara-gara kena demam berdarah itu, maka tidak boleh penerbangan panjang. Karena demam berdarah itu membuat pembuluh darah menjadi renggang. Dan kalau terbang ada tekanan. Sehingga tidak boleh. Kalau terbang 2 jam masih tidak apa-apa. Tapi kalau ke sana kan sampai 20 jam, 25 jam. Ini tidak boleh. Tahu tidak Ustaz, pendaftaran KPU itu tanggal 23 September. Jika Allah tidak kirimkan satu nyamuk itu, saya sedang berada di New York ketika pada malam itu. Karena saya baru diundang untuk datang itu 22 malam. Besoknya pendaftaran, malam hari, jam 12:30 malam, saya ditelepon. 12:30 malam, diminta datang, kemudian saya datang, malam itu saya ditanya apakah bersedia, saya bilang saya dulu sudah sampaikan. Dan pada waktu itu, peristiwanya malam Jumat, 22 malam. Konsul Indonesia lagi ramai tuh, nungguin siapa yang akan dicalonkan pada malam itu. Nah itu Ustaz, kalau tidak ada kejadian saya demam berdarah, saya tidak berada di Jakarta. Dan tidak bisa mendaftar. Tidak mungkin.
Ada Jadi rencana Allah. kalau dan mereka berapat itu saya tidak di situ. Iya, iya. Karena saya bukan anggota. Iya. Dan sebenarnya waktu saya datang, Ustaz, itu di ruangan itu bisa dibilang 99% bukan yang bersama saya sebelumnya. Iya. Jadi di tempat itu lumayan agak tegang di awal itu. Lalu terjadilah yang kita tahu sekarang. Makanya saya selalu bilang di Jakarta itu, saya tidak berencana, ada yang memutuskan, saya jalani, mau diramein seperti apa, saya nggak terlalu khawatir. Ini jalan dari Allah, yang saya jalani tawakal Allah. Selesai. Kalau saya perhatikan, kita juga semua melihat perjalanan Mas Anies, banyak sekali kejutan-kejutan. Mas Anies merasa itu kejutan-kejutan itu rencana Allah untuk menyampaikan Mas Anies pada tujuan yang sudah dia buat. Lalu melewatinya itu kan banyak sekali. Sampai saya sendiri kalau baca berita itu, daripada saya emosi, terbawa ke khutbah, ke ceramah, bagus nggak usah saya tonton. Itu saya sendiri yang, bagaimana dengan yang mengalaminya? Kemana Mas Anies mengadu? Apa yang ada di pikiran Mas Anies? Iya. Masa mobil parkir masuk ke lubang salah Anies Baswedan juga? Iya. Gimana ya Ustaz? Kalau saya yang menjalani, saya ini betul-betul berserah saja Ustaz. Sudah saya jalanin aja. Kenapa? Karena jalan yang saya lewati ini bukan jalan yang saya minta. Yeah. Bukan jalan yang saya perjuangkan untuk bisa lewati. Tidak. Yeah. Saya ini diatur sedemikian rupa sehingga melewati jalan ini. Jadi saya yakin Allah punya rencana sempurna. Yeah. Jadi ketika waktu itu ada reshuffle, barangkali orang kan berpikir, wah gimana itu reshuffle? Boleh tanya pada semua. Saya itu pada saat itu bersyukur. Yeah. Dan pada itu bilang, ini hikmah itu datangnya besok. Pasti Allah punya rencana lain. Tapi tidak tahu rencananya itu adalah soal Jakarta. Yeah. Dan ketika Jakarta sesudah itu dibully di ini. Segala macam yang saya lewati. Yeah. Ya ujungnya malah sekarang yang contoh paling konkret di Partai Nasdem nih. Walaupun Pak Ahmad Ali dari awal memang tidak pernah mendukung Pak Ahok. Itu betul kan Pak Ali? Betul. Masa lalu. Tapi di Partai Nasdem justru partai yang dulunya mendukung Pak Basuki menjadi yang pertama mau mendukung. Dan itu yang kan ada video Bang Rocky, bagaimana berapa tahun yang lalu. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba Nasdem mendukung Pak Anies Baswedan? Semua, oh mana mungkin. Oh iya. Oh benar ada gitu ya. Ya. Jadi saya ini Ustaz lewati itu semua. Jadi sekarang juga begitu. Saya sudah jalan saja. Bila memang Allah takdirkan, bismillah saya jalani. Ya. Bila tidak, maka Allah sedang selamatkan saya. Sederhana itu. Andai tidak Allah melihat, memandang dengan pandangan Allah. Mengikuti apa kata Allah. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia. Kita mulai tadi jam 8, sekarang sudah jam 9, udah 10. Abdul Somad, kode etik 600 ml. Kenapa mesti menjadi presiden? Apa yang bisa kita lakukan kalau jadi presiden? Sebetulnya kalau mesti, barangkali tidak mesti. Tapi apabila diberikan kepercayaan, amanah untuk menjadi calon, maka saya sampaikan bismillah, saya akan jalani. Dan seperti sekarang ini, kita melihat bahwa ada kesempatan untuk memberikan manfaat yang besar bagi perubahan di negeri ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan nasional, Ustaz,
Yang paling mendasar aja Ustaz. Saya potong Mas Anies. Saya pergi ke Nomensen untuk mengunjungi seorang teman. Saya sekarang udah tidak lagi konsen karena sudah melihat durian. Teruskan Mas Anies. Wah, ini aromanya agak mengganggu Ustaz. Jadi saya bilang kalau di kepemimpinan itu keputusan yang dibuat itu punya dampak yang luar biasa besar. Keputusan sehingga kalau kita membawa misi, maka misi itu bisa kita laksanakan yang dampaknya besar. Ya. Dan sepanjang perjalanan kami, ketika bertugas dimanapun, Ya. dan saya ini juga baru menyadari ketika teman-teman membuka lagi, Ustadz. Ya. Membuka lagi apa yang pernah kita kerjakan. Saya bersyukur betul bahwa kata menghadirkan keadilan, Ya. itulah yang sudah dikerjakan baik dulu di kampus sebagai rektor, di kementerian, Kementerian di Pendidikan. Jakarta maupun sekarang. Menghadirkan keadilan. Iya, jadi keadilan itu bukan sesuatu yang baru mau dikerjakan. Tapi itu baru kita sadari sekarang sebagai sebuah perjalanan pemikiran. Saya memandang yang hari ini tidak menjadi prioritas di Indonesia adalah faktor keadilan dalam membuat kebijakan. Faktor yang membuat kebijakan. Sehingga kebijakan yang disusun itu Bukan berdasarkan keadilan. ya, atau begini. Nilai itu, Ustaz, nilai itu penting. Kalau orang tidak pegang nilai, maka dia akan berbicara tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu untung atau rugi. Ya. Kalau nilai itu benar atau salah. Benar atau salah. Nah, ketika tidak punya nilai, dia akan bicara tentang baik, buruk, untung, rugi. Itu dalam bahasa senang namanya pragmatis. Pragmatis. Kalau pragmatis, dia tidak akan konsisten. Ya. Karena dia akan cari yang hari ini diambil yang untung A, bulan depan diambil yang ternyata menguntungkan B, akhirnya tidak pernah ada konsistensi. Karena tidak ada nilai. Nah, kami melihat pentingnya mengembalikan nilai dalam pengambilan keputusan. Jadi, keadilan itu harus dijadikan sebagai prioritas. Itulah sebabnya saya merasa ini kesempatan. Untuk menghadirkan keadilan. Ya, Melalui tanda tangan, melalui kekuasaan. betul. Yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan seorang dosen tanpa merendahkan. Ya. Sebetulnya bukan dosennya, kewenangannya. Kewenangan, Kalau kekuasaan. tidak punya kewenangan. Ya. Kalau Ya, ada kewenangan dia pun bisa melakukan. Ya, Lebih nah, luas cakupan. betul. Orang kaya mungkin bisa bagi makan fakir miskin. Tapi untuk ngaspal jalan bukan kewenangan dia. Tidak bisa. Saya beri contoh, Ustaz. Waktu saya di Paramadina, di kampus nih. Kami, kampusnya itu mahal, Ustaz. Sementara kami tinggal daerah Mampang. Ya. Jadi rasanya anak-anak yang tinggal di Mampang itu kalau turun naik bis depan kampus, dia hanya bisa lihat kampus itu. Kalau mereka berasal dari keluarga sekitar sana. Karena mereka pasti nggak mampu. Nggak bisa kuliah. Jadi akhirnya kita buat sebuah kebijakan. Kampus itu kan unit kosnya per kelas. Kalau satu kelas kapasitasnya 100, dipakai 70, itu 30 itu kosong. Ustaz. Kalau 30 kosong, itu diisi anak 20 pun nggak nambah biaya. Ustaz. Kosong kursinya. Iya. Jadi saya hitung di seluruh program studi, berapa kapasitas, berapa kursi kosong. Nah kursi kosong itu, kita seleksi anak-anak lulusan SMA di sekitar kampung untuk bisa kuliah secara gratis. 0. Itu kewenangannya hanya satu kampus. Satu kampus. Bagaimana kalau seluruh kampus di Nah, Indonesia? makanya ketika saya bertugas di Jakarta, Iya. bisa melakukan itu dengan Satu jumlah yang provinsi. beribuan anak sekaligus. Langsung Allah, sekaligus. Allah. Real, Real, nyata. real. 2 hari yang lalu, ada seorang bapak-bapak duduk di rumah makan, memanggil teman, kamu buat baleho, kamu urus ini, kamu urus ini, kamu urus ini 50 juta. Pernah ketemu dengan Pak Anies Baswedan? Tidak. Ada hubungan pribadi personal? Tidak. Kamu diangkat menjadi tim relawan? Tidak. Lalu untuk apa kamu keluarkan modal untuk buat baleho, tolong ini, support ini? Saya sudah muak, saya ingin perubahan. Ada orangnya, real.
Berapa banyak orang Indonesia seperti ini yang tidak terorganisir. Berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Andai mereka menyaksikan kita hari ini, apa yang ingin Mas Anies katakan pada mereka? Saya ingin sampaikan itu adalah sebuah amanah kepercayaan akan kita kerjakan sama-sama. Dan doakan agar kami semua ini didekatkan dengan istiqomah. Amin. Didekatkan dengan ikhlas. Amin. Dalam menjalani ini. Dan itu adalah... Amin atau qabul? Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor, itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Kenapa jadi tidak ada doa? Tapi saya juga baru sadarnya pagi. Pada malam tadi malam itu cuma ketika mengheningkan cipta, kita diam semua. Doa, tumben doanya diam. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua? Kan tasawuf satu lah, mau gimana kita? Ampun. Saya lihat di kamus bahasa Arab. Anis itu artinya 3. Yang pertama, sodiqun, sahabat. Yang kedua, husnul ulfah, mudah untuk berinteraksi. Yang ketiga, al-mulatafah, lembut. Sahabat, mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan ada kelembutan. Kira-kira kalau udah jadi presiden, apakah 3 itu masih tetap ada? Gini insya Allah, kalau kemarin ada, insya Allah besok ada. Yang sulit itu mewujudkan yang belum ada dan mengada-ngada. Itu dia. Ya, betul, itu yang paling susah. Apalagi kalau diadakan untuk menutupi. Menutupi yang tak ada. Iya. Tapi kembali sama tadi Ustaz. Itu orang-orang saudara-saudara kita yang bekerja tanpa saya pernah dengar, ketemu. Itulah yang saya alami 5 tahun terakhir di Jakarta Ustaz. Jadi gini Ustaz. Jakarta itu pilkadanya melibatkan begitu banyak orang. Sehingga kemanapun perjalanan saya di bandara, dimanapun hampir selalu kalau perjalanan berjumpa dengan orang-orang yang akan mengatakan begini, Pak saya dulu ikut, Pak dulu saya datang, Pak dulu saya menjaga di sini, menjaga TPS di sini, dulu saya berangkat ke Jakarta. Itu sesuatu yang selalu saya alami. Pernah saya ke Mataram. Maka Mataram itu urusan peresmian gedung sekolah yang Jakarta membantu karena ada gempa waktu itu. Nah itu Ustaz, ketika pulang supir mobil yang kami sewa itu minta foto. Pak Anies boleh nggak foto bareng? Ya tentu boleh kan foto bareng. Nah setelah foto bareng, lalu dia bilang begini, Pak kami dulu waktu pilkada di Jakarta, dia sebut angkanya mungkin ber-30, mungkin ber-40, naik bis dari sini ke Jakarta untuk menjagain TPS di sana. Allah. Dari Mataram. Dan dia tidak pernah bilang pada saya pada saat saya baru datang. Baru ketika mau pulang. Baru ngasih tahu. Saya ke Balikpapan. Ini kejadian. Balikpapan mampir pasar mau beli rotan yang jadi tikar itu. Saya mampir di situ. Pas mampir sepasar itu kumpul semua. Pak Anies ini dulu berangkat, ini berangkat semua ini Pak berangkat semua ke Jakarta dulu. Ketika pilkada Jakarta. Sekarang mereka nggak berangkat. Masya Allah. Karena di TPS-nya masing-masing. Iya betul. Sekarang mereka jaga tempat-tempat masing-masing. Dan yang unik apa? Pak jangan pulang dulu. Ini kami barusan telepon. Yang membelikan tiket kami sekarang mau datang ke sini. Jadi ini orang semua itu berangkat yang membelikan tiket 1 orang. Allah. Terus orang itu datang jumpa dengan saya. Dan dia mengatakan Pak Anies terima kasih. Saya senang sekali lihat Jakarta berubah. Saya merasa senang sekali. Bahwa saya dulu ikut dalam ikhtiar waktu itu. Terus saya akan tanya, Bapak ini
dia membiayai begitu banyak orang ke Jakarta, tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah mendatangi saya, sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Sama dengan pemilik restoran di sini, Ibu Yus yang tadi saya datangin. Melayu. Ibu Melayu, rumah makan Melayu ya. Sama. Beliau berangkat ke Jakarta ketika pilkada 2017 itu. Berangkat ke Jakarta, dia kirim orang-orang banyak ke Jakarta. Dan Ibu Yus ini juga sama, Pak. Apa kejadiannya? Saya baru tahu ketika saya datang ke sini. Bahwa ada anak-anak mau pinjam ruangan di tempat rumah makan beliau. Lalu anak-anak ini karena mereka relawan pendukung, tidak punya bekal yang cukup. Jadi kalau nggak salah 50 orang pertemuannya, terus anggarannya tidak cukup, jadi dia ketemu, Bu, bisa nggak menunya dikurangin, kurangi ini. Terus cukup. Ibu Yus itu bilang, ini jadi apa masakannya nanti kalau semuanya dikurangin? Ini kurangin ber-50 ya, soalnya anggarannya nggak cukup. Terus Ibu Yus tanya, ini pertemuan apa? Ini kami relawan Anies, Bu. Relawan Anies, udah bikin di sini aja, makanan dari saya. Allah. Jadi dia masakin di situ semua. Sesudah itu dia pesan, siapapun relawan Anies yang bikin acara apapun, pakai rumah makan saya. Allah. Dan sampai sekarang. Dan ketika datang itu, saya pernah waktu datang ke sini, awal tahun ya datang ke sini. Restoran itu semua diundang makan sama beliau. Jadi kalau ada relawan kumpul, ini Ustaz, begini itu banyak sekali. Tadi Ustaz. siang saya WA ponakan saya. Gimana Umi udah dibawa makan tempat Melayu? Saya bilang, nggak bisa karena semua relawan Pak Anies. Semua relawan Anies. Jadi itu, Ibu Yus itu. Jadi ini apa ya, kami merasa ini sebagai sebuah kepercayaan. Memang ingin perubahan. Ingin kita melihat Indonesia yang lebih baik. Dan itu yang membuat kami itu makin semangat, Ustaz. Tadi saya terpikir kita akan duduk di sini hanya 30 menit. Karena memikirkan jadwal Mas Anies tadi pagi 3 titik. Besok pagi akan pergi ke Jambi. Dan ini sudah melelahkan dari mulai prosesnya sampai dan nanti sampai 14. Ternyata setelah duduk di sini, tidak ada yang bisa menghentikan ini selain bau durian ini. Itu jadi pertanyaan kita kerucutkan saja di akhir. Apa harapan Mas Anies untuk para pemilih, untuk bangsa Indonesia pada pesta demokrasi 14 Februari 2024? Ya, begini, saya sering sampaikan, Ustaz. Kesempatan melakukan perubahan itu hanya 6 jam. 6 jam. 7 pagi sampai 1 siang, itu saja. Yang nanti akan berdampak 5 tahun ke depan. Bagi seluruh rakyat, jangan tidak memilih. Karena tidak memilih itu tidak diperhitungkan. Jadi walaupun yang hadir ke TPS itu hanya 40%, keputusannya diambil dari yang 40%. Jadi yang 60% tidak datang, tidak dianggap. Rugi betul kalau membazir suara kita. Satu. Yang kedua, lakukan pembandingan. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Jadi bandingkan gagasannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, lalu pilih mana yang paling tepat. Nah, kami menawarkan agenda perubahan untuk menghadirkan keadilan. Bila ini dianggap sebagai prioritas, maka berikan dukungan itu. Tapi bila ingin meneruskan yang sekarang sama seperti sekarang, maka kami tidak akan meneruskan seperti yang sekarang. Aspek apanya? Aspek tidak menomor utamakan keadilan itu. Dan ini nyata, Ustaz. Lalu kami berharap dengan begitu mudah-mudahan akan lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan memberikan kepercayaan untuk bekerja bersama-sama. Insya Allah. Insya Allah. Saya di mana-mana saya sampaikan pagi tanggal 14 sholat subuh, zikir
sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang muslim. Kenapa sholat subuh zikir? Karena pagi itu banyak sekali serangan fajar supaya kuat iman. Habis itu sarapan. Kenapa sarapan? Jangan sampai paku ini nanti tidak kuat untuk mencoblos. Lalu kemudian masuk ke TPS pukul 8, bismillah. Kalau ada yang ngasih duit, Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Tapi duitnya ini, saya udah disumpah Pak Ustadz, wallahi, tallahi, billahi, puasa 3 hari. Tapi dia nakut-nakuti, lapor. Insya Allah, kita berharap wasit tidak ikut main bola. Karena kalau wasit ikut main bola, khawatir supporter juga akan turun lapangan. Ya. Dan ini kalau supporter turun lapangan, mengembalikannya ke kursi lagi agak lama gitu. Susah mengembalikan. Agak susah itu. Jangan sampai kapal pecah, ikan hiu makan daging. Menang jadi arang, kalah jadi debu. Kalah jadi abu kata orang Dan lain. ini Ustaz, kalau sebenarnya ya Ustaz, kalau kita lihat kita ini sudah mengalami pemilu berkali-kali. Ya. Tidak pernah tuh ada kekhawatiran kayak begini Ustaz. Tahun 5 tahun lalu pun nggak begini. Ya. Tidak ada kekhawatiran tentang kecurangan. Padahal waktu itu ada calon presiden yang sedang menjadi presiden. Ya. Tapi kan tidak ada percakapan seperti sekarang. Ya. Apalagi 2014. Ya. Nggak ada. 2009 nggak ada. Ya. Jadi saya itu malah melihat ini sesungguhnya adalah tanda ada krisis kepercayaan pada negara. Bagaimana penyelenggara dianggap oleh begitu banyak orang Ya. yang harusnya panitia, yang harusnya wasit, Ya. dicurigai akan ikut nendang bola. Ya. Kan kecurigaan itu berangkat dari Kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap. asap. Jadi kita lihat, Ustaz. Tapi mudah-mudahan akan lebih banyak lagi rakyat yang mau ikut mengawasi. Karena tidak mungkin pengawasan itu datang dari calon, mungkin ini seluruh rakyat. Sama seperti kata Pak Kua saat akad nikah. Sesungguhnya kitalah semua yang jadi saksi akad ini. Ya, betul. Walaupun hanya 2 orang yang membubuhkan tanda tangan. Cocok gitu. Cocok. Sahabat saya mengirim bunga kaktus kiriman sedulur-sedulur. Saya makin tidak fokus karena aromanya sudah meniteskan air liur. Nanti untuk dialog dari jamaah bisa langsung. Nah, sekarang di akhir majelis kita sama berdoa kepada Allah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ala hadhihi niyah. Untuk niat yang baik supaya Mas Anies diberikan kekuatan zahir dan batin. Dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah. Keluarga, ibu, bangsa Indonesia, negeri ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan imam pemimpin yang adil dan amanah menuju perubahan yang lebih baik, menempatkan keadilan. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Ya Hayyu, wa Engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, Engkau yang mengatur hidup kami. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha pengasih di antara semua yang kasih. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan. Tu'izzu man tasya, siapa yang Kau kehendaki Kau angkat, Kau muliakan. Wa tuzillu man tasya, siapa yang Kau kehendaki Kau hinakan, Kau jatuhkan. Biadikal khair, dalam kuasamu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Engkau yang memiliki kuasa, cukup Kau katakan kun, terjadilah segala alam semesta. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Kami mohon kepadamu ya Allah barakat surat Al-Fatihah, barakat Nabi Muhammad SAW, barakah wali-wali, barakah keluarga Nabi, barakah sahabat-sahabat, barakah para anbiya. Sampaikanlah niat baik kami bil khusus untuk mendudukkan sahabat kami, saudara kami, orang yang baik menurut hemat kami, Mas Anies Baswedan, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. 90 menit duduk. Saya selama menyampaikan tausiah tanya jawab belum pernah semenderita ini. Menahankan air liur ini. Saya tambahkan sedikit penderitaannya kalau gitu Ustaz. Tambahkan sedikit. Tapi saya ingin sampaikan terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bukan saja malam ini satu jamuan makanannya. Enak sekali itu. Allah. Melayu tadi luar biasa. Kemudian malam ini kita ngobrol dan ditutup dengan doa. Kami boleh sampaikan bingkisan buat keluarga. Ya. Untuk Ustaz. Saya nyampaikan dulu. Ada yang mau disampaikan? Saya juga ingin menambahkan Ustadz, terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang telah dikirimkan oleh atau Masya Allah, yang telah kami terima, dan sebetulnya saya itu jarang sekali pergi malam hari dan jarang sekali pergi sejauh ini. Tetapi untuk keperluan ini, alhamdulillah saya bisa pergi dan alhamdulillah saya diberi kesehatan. Alhamdulillah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan pada semua juga yang telah memberi semangat kepada Anies dan kepada kita semua, juga kepada diri saya, sehingga saya alhamdulillah merasa sehat di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, di hadapan Ustadz. Alhamdulillah sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Doa dari Bapak dan Ibu sekalian didengar Allah dan insya Allah mudah-mudahan dikabulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.